Akhirnya beres juga, Pak. Bagaimana? Sudah beres? Alhamdulillah, Pak. Udah selesai semua. Soalnya iring-iringan udah mau nyampe. Itu mereka datang. Cepet naik. Bagaimana Thohir? Semuanya sudah siap? Alhamdulillah Pak Kiai, semuanya sudah beres seperti yang kita... Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, bagaimana memundurkannya kalau liang lahatnya penuh air? Bagaimana Pak Kiai? Cepat keringkan liang lahat ini. Timba airnya sampai kering. Cepat. Cepet masuk. Ayo. Kamu cari ember. Pak Kiai, airnya tak bisa kering juga, malah bertambah banyak. Kalian naik aja. Naik. Pak, jangan! Pak! Dasar gembel, gak punya duit mau sewa rumah. Beri waktu kami seminggu untuk membayarnya. Tapi jangan usir kami, Pak. Iya, Pak, jangan usir kami. Kami tidak tahu harus pergi kemana, Pak. Aku tak peduli kalian mau pergi kemana. Mau tinggal di kolong jembatan, kek? Mau jadi gembel, kek? Kalian tahu, sudah 6 bulan kalian tidak membayar sewa rumah ini. Kalian mau membuat saya bangkrut. Saya tidak mau lihat lagi muka kalian di sini. Pergi, minggat! Tuh barang-barang kalian. Kunci pintu. Ya Allah, kenapa penderitaan ini tidak pernah lepas dari kehidupanku? Padahal aku sudah melaksanakan semua perintahmu, ya Allah. Tapi engkau tidak pernah memperdulikan aku. Aku bosan hidup begini, ya Allah. Aku bosan. Sudah waktunya aku memanfaatkan ilmuku untuk menjadi kaya.
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Pak. Kenapa, Pak? Terima kasih, Bapak sudah menolong saya. Maaf ya, saya belum pernah melihat Bapak di kampung ini. Bapak pendatang ya? Iya, Pak. Saya baru datang ke kampung ini. Nama Bapak siapa? Haji Ramlani Mudasir. Panggil saja Haji Ramlan. Jadi Bapak Haji. Haji Ramlan, di kampung ini sedikit sekali yang mempunyai ilmu agama yang cukup. Masjid saya ini kerepotan mengelola kegiatan agama. Mau pengajian saja, gurunya cuma 2 orang. Si Tohir dan Abdullah. Sedang saya sendiri sudah mulai sakit-sakitan. Kalau boleh saya menawari, Haji Ramlan bisa membantu saya di masjid ini. Soal tempat tinggal, Bapak sama istri Bapak boleh tinggal di tempat saya. Rezeki memang nggak kemana-mana. Ini kesempatan buatku. Kenapa Pak Kiai? Ada apa, Bu? Pak Kiai mengeluarkan darah, Pak. Pak Kiai harus cepat-cepat dibawa ke mantri kesehatan di kampung ini. Ini kesempatan buatku menguasai Masjid Kiai Tabroni. Suara beduk ini jelek sekali. Pasti azannya juga jelek ini. Harus aku yang azan. Maaf, Pak. Saya aja yang azan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bapak merdu sekali. Bacaan sholatnya bagus dan rapi. Saya ini belajar agama tidak sehari 2 hari. 1 tahun saya belajar di Mekah, 2 tahun di Kairo, di Mesir. Saya juga belajar ilmu agama dari ulama-ulama besar di sana. Berat sekali. Ya, setiap hari saya tidur cuma 2 jam. Dan semua itu buat apa? Buat menggali ilmu agama. Tapi di sini anak-anak kecil yang baru bisa ngaji sudah berani azan di masjid. Maaf, Bapak kenal Pak Kiai dari mana? Oh, waktu itu saya bertemu dengan Pak Kiai di Masjidil Haram. Ketika itu Pak Kiai sedang istirahat dan bertemu dengan saya, lalu kita berbicara-bicara. Oh, jadi Bapak ditunjuk sama Pak Kiai menjadi pengurus masjid di sini? Pak Kiai menunjuk saya untuk menjadi imam di masjid ini. Karena beliau tahu ilmu agama saya sangat tinggi. Maaf. Ya, tapi sayang ya. Sehabis maghrib kemarin, Pak Kiai sakit parah. Apa? Pak Kiai sakit parah? Sayang sekali. Beliau tidak mau dibawa ke dokter. Padahal saya yang mau bayar semua biayanya.
Ya akhirnya saya suruh istri saya untuk merawatnya. Kasihan ya Pak Kiai. Untuk sementara beliau jangan diganggu. Biarkan beliau istirahat, ya. Mulai sekarang saya yang mengurus masjid ini. Mengurus ceramah, mengurus pengajian, dan mengurus semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Boy Hel lagi benar-benar ya. Ngomong-ngomong, Pak Kiainya ada di rumah? Pak Kiai kan memang lagi sakit, jadi nggak kemana-mana, ada di rumah. Ayo silakan masuk. Ada apa? Ada apa nih? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita mau nengokin Pak Kiai. Udah sebulan kita nggak ketemu Pak Kiai. Biasanya kan kita setiap hari ketemu ya. Ya, justru itu. Pak Kiai sekarang ini tidak bisa ditengokin. Beliau sakit parah. Tidur saja kerjanya. Kasihan dia. Jadi lebih baik kalian doakan sajalah supaya cepat sembuh ya. Oh, gitu. Tapi Pak Haji. Kalian ingin Pak Kiai cepat sembuh atau tidak? Hah? Iya ya. Iya sih. Ya udah deh, kalau gitu kita pamit aja ya. Assalamualaikum. Pak, Bapak kok melarang mereka untuk menengok Pak Kiai? Sebentar saja juga kan tidak apa-apa, Pak. Diam kamu. Jangan banyak tanya. Ini bukan urusan kamu. Tahu? Lupa ada pengajian. Mari, Bu. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, ya. Sebelum pengajian dimulai, saya ingin ngomong-ngomong sebentar. Begini ya ibu-ibu, saya kan mengaji bersama ibu-ibu sudah 1 bulan. Gratis lagi. Nah sekarang ini saya banyak kebutuhan, Bu. Ya bukan buat saya, tapi buat merawat Pak Kiai. Jadi bagaimana kalau saya usulkan setiap kali pengajian, ya kita iuran lah. Bagaimana? Ngaji kok bayar? Yang betul saja Pak Haji. Kita ini kan bukan orang kaya. Betul nggak ibu-ibu? Betul Pak Haji. Iya betul. Lagi pula dulu ngaji sama Pak Kiai nggak ada tuh bayar-bayar segala. Ya sudah, asal jangan gede-gede Pak Haji. Berapa sih harus bayar? Ya cuma 5.000 sekali datang. Kita mana sanggup Pak Haji kalau segitu. Kita ngaji seminggu 3 kali. Betul Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ini bagaimana sih? Uang itu bukan buat saya, Bu. Tapi buat merawat Pak Kiai. Ya sudah, kalau ibu-ibu tidak setuju, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu setuju, kita lanjutkan pengajian ini. Ya udah yuk kita pulang aja. Pak, Bapak sekarang kok minta bayaran sih, Pak? Makanya dulu itu kita diusir karena kita nggak punya duit. Ya, tapi kan Ibu malu sama ibu-ibu pengajian, Pak. Kamu pilih mana? Malu atau jadi gembel? Nah, sudahlah. Aku mau ke masjid. Berikan aku hidayahmu. Ini bisa aku gunakan untuk modal usaha bikin warung. Pak Haji. Biasanya kita mulai menghitung kotak di tiap akhir bulan. Cuman 1 bulan ini saya belum tahu kondisi keuangan kas masjid kita. Belum saya hitung. Nanti saya kasih tahu ya. Assalamualaikum. Salam.
Nah, ini tolong kamu antar ke rumah Bapak Haji Nasir ya. Baik, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Pak Anton. Waalaikumsalam, ada apa Pak Haji? Maaf saya mengganggu ini. Iya, silahkan. Begini, Pak Anton. Sekarang ini kan sedang zaman susah ya. Jadi banyak sekali orang tua yang tidak bisa nyunatin anaknya. Karena itulah saya ini bermaksud untuk membuat sunatan massal. Ya barangkali Pak Anton mau membantu. Saya dengar dari orang kampung, Bapak ini sangat peduli sekali. Nggak mungkin dong saya nggak mau membantu, Pak. Ini Pak, ini bisa Bapak pakai buat sunatan massal. Terima kasih Pak Anton. Semoga Allah membalas berkali-kali lipat. Amin. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu. Mari silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tebal banget amplopnya. Pasti cukup buat modal bikin warung. Kalau ada 10 orang seperti dia, bakalan maju kampung ini. Amin, amin ya robbal alamin. Bu. Ibu. Lihat, Bu. Aku dapat uang banyak. Dengan uang ini kita bisa bikin warung. Ya Allah, Bapak dapat uang sebanyak itu dari mana, Pak? Dari Pak Anton, juragan beras. Aku tidak mau hidupku mengandalkan jadi pengurus masjid. Nggak ada duitnya. Nanti kita diusir seperti dulu lagi. Betul, Bapak dapat uang dari Pak Anton. Bukan dari yang aneh-aneh kan, Pak? Maksud kamu apa? Kamu menuduh Bapak yang enggak? Ya? Maksud Ibu, Bapak semenjak pindah di sini, Bapak jadi banyak berubah. Soal pengajian ibu-ibu saja, Bapak minta bayaran. Diam kamu! Dasar perempuan gak tahu diuntung. Suami ngasih duit, kamu malah menuduh yang enggak-enggak. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, aku sendiri yang nyiapin buat warung itu. Akhirnya jadi juga. Dengan warung itu, aku tidak akan lagi ketakutan kehabisan uang. Warung baru deh Pak Haji. Pastinya lebih murah dong dari warung Pak Rohiat. Itu pasti, Bu. Dan yang lebih pasti lagi, barang-barang di sini dijamin halal. Ayamnya juga dijamin halal. Tidak seperti warung di Pak Rohiat. Saya tidak menjaminnya, Bu. Apalagi dia itu kan tengkulak, Ibu ya. Wah, kalau soal itu saya nggak tahu Pak Haji. Kalau begitu, kita beli ayam di warung Pak Haji aja ya. Silakan. Ya. Mari Pak Haji. Ya. Aku harus menyaingi warungnya si Rohiat tengkulak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabar sunatan massal yang Pak Haji buat? Kok nggak kedengaran rame-ramenya Pak Haji? Memang saya mengerjakannya tidak di sini, Pak. Di kampung seberang. Tapi kenapa Bapak tanya-tanya? Bapak nggak ridho? Ya, kalau Bapak nggak ridho, saya ganti 2 kali lipat. Tapi ingat, azab Allah itu jauh lebih kejam kepada orang-orang yang kikir. Enggak Pak Haji, saya hanya sekedar bertanya. Ya sudah, saya pamit. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ketua masjid! Kamu kalau bikin warung nggak ada larangan. Tapi jangan jelek-jelekin orang segala. Pakai menuduh warungmu tidak halal. Apa maumu? Apa lagi ini? Siapa yang menuduh kamu? Saya cuma bilang warung saya itu dijamin halal. Tidak seperti warung kamu. Dasar tengkulak. Apa? Kamu ngomong sembarangan? Ya! Astagfirullah.
Dia mati. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Ya Allah, ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Kamu tadi ya? Yang bunuh ini ya? Saya tidak tahu. Kamu yang bunuh mungkin ya? Hah? Enggak, Pak. Sini. Buktinya ini sampai mati begini? Saya nggak tahu. Ada apa ini? Tidak tahu, Pak Haji. Ini Pak Rohiyat mati di sini, tapi orang ini ada di sini, Pak Haji. Kemungkinan dia yang membunuh nih, Pak Haji nih. Soalnya dia ada di sini dan dia pernah berantem soal hasil panennya yang dibayar murah sama Pak Rohiyat, Pak Haji. Ya sudah. Bawa dia ke kantor polisi. Saya tidak membunuh, Pak Haji. Bawa. Sumpah, Pak Haji. Enggak. Bukan saya, kalian salah tangkap. Ternyata gampang sekali menyingkirkan saingan dagangku. Berikan aku hidayahmu. Mampir warung nggak? Gimana, Bu? Hasilnya lumayan? Alhamdulillah, Pak. Bukan lumayan lagi. Dari pagi tuh rame terus. Bu, minta sedekah, Bu. Ngapain kamu minta-minta? Pergi sana! Bapak kok diusir sih, Pak? Kasihan kan dia sudah tua. Kita sedikit sedekah tidak akan rugi, Pak. Kamu lihat, badannya itu masih sehat, seger, kuat. Seharusnya dia tuh kerja, tahu? Sudahlah, kamu nggak usah ngegurui aku. Aku lebih tahu dari kamu. Bu, Pak Kiai sudah dikasih obat. Sudah, Pak. Lihat, Bu. Hari pertama saja sudah lumayan, Bu. Kalau tiap hari begini terus, aku bisa beli sawah. Pak, tadi Ibu waktu mau tutup warung, Ibu kan beres-beres. Ibu lihat belanjaan kita itu semuanya sudah pada kadaluarsa. Bapak sebenarnya belanja di mana sih? Memangnya Bapak nggak pilih-pilih? Ya memang sengaja, Bu. Supaya aku dapat barang setengah harga. Astagfirullah. Orang dagang itu memang harus begitu. Supaya dapat untung. Gimana Ibu itu? Astagfirullahaladzim. Pak, nanti kalau ada yang keracunan gara-gara kita, itu kan dosa, Pak. Biarin saja, Bu. Yang penting kita dapat untung. Peduli amat sama orang lain. Pak, kalau kita usaha menipu orang seperti ini, kita tidak akan mendapatkan berkah Allah, Pak. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kalian mau pada kemana nih? Kita mau ke rumah Pak Rohiyat, Pak Haji. Mau nyolatin jenazahnya. Pak Haji kok nggak ke sana? Dasar orang kampung pada tolol semua. Memangnya kenapa, Pak Haji? Orang durhaka macam si Rohiyat itu tidak perlu disolatkan. Di Arab, tengkulak itu dibakar mayatnya. Kenapa kalian nggak buang saja ke sungai? Tapi Pak Haji, kok nggak disolatkan? Kan nggak enak sama keluarganya, Pak Haji. Kenapa kalian harus memikirkan keluarganya? Apa keluarganya pernah melarang ketika si Rohiyat memeras petani? Tapi Pak Haji... Sudahlah, terserah kalian. Pokoknya aku tidak mau ikut-ikutan menyolatkan bajingan kayak gitu. Jadi Pak Haji Ramlan sudah menghitung semua hasil kotak kemarin? Sudah. Isinya cuma 10.000. 10.000? Biasanya kita dapat mengumpulkan 100.000 sebulan. Kalian nggak percaya? Maaf Pak Haji, bukannya tidak percaya. Cuman ini jauh lebih kecil dari hasil kemarin. Jadi kalian menuduh saya korupsi? Hah? Itu fitnah. Baik. Mulai sekarang saya tidak akan lagi memegang uang sumbangan masjid ini.
Kok sepi, Bu? Ya kan nggak harus selalu rame dong, Pak. Pak, Ibu tinggal ke belakang sebentar ya. Iya, iya. Kurang ajar. Rupanya dia mengganti beras ini. Bu! Ibu! Bu! Ibu! Ya. Kamu yang mengganti barang-barang di warung itu ya? Iya. Kurang ajar kamu. Ibu takut dosa, Pak. Kalau sampai tetangga-tetangga kita pada keracunan. Kamu sok pintar ya. Kamu sudah berani melawan suami. Ikut. Sini. Jangan, Pak. Jangan kurung Ibu, Pak. Ini adalah ganjaran bos seorang istri yang tidak pernah menghargai suami yang sedang berusaha menaikkan derajat kemiskinan dan kemelaratan. Ampun, Pak. Jangan kurung Ibu. Diam kamu. Kamu di sini sampai kapok. Pak! 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 Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji! Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya minta tolong, anak saya sakit, Pak. Begini Pak Haji, anak saya si Nining sudah seminggu sakit aneh Pak Haji. Dia tidak bergerak. Sudah seminggu tiduran terus-menerus di ranjang. Saya sudah bawa ke puskesmas. Tidak ada perubahan Pak Haji. Malah tambah parah Pak Haji. Malah tadi pagi dia kejang-kejang. Seperti mau sekarat Pak Haji. Saya dengar ilmu agama Pak Haji sangat tinggi. Saya mohon bantuannya Pak Haji. Ya sudah. Ayo kita berangkat. Ya. Rumah Bapak nggak jauh kan? Dekat-dekat Pak Haji. Ayo Bu. Silakan Pak Haji. Bu minta tolong air segelas ya. Iya. Ini Pak Haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nining. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Saya nggak tahu harus bagaimana membalas kebaikan Pak Haji. Kalau kalian ingin seperti saya, banyaklah beribadah. Insya Allah Pak Haji. Dan kalau kalian ingin minta tolong saya lagi, datanglah ke masjid. Iya Pak Haji. Dan tidak gratis seperti sekarang ini. Oh, iya. Sudah, kalau begitu saya pamit. Iya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Bangun. Bangun. Pergi sana. Bangun. Pak Haji, sudahlah, kasihan kan dia. Kalau ada barang yang hilang, kamu mau tanggung jawab. Pergi kamu. Ya sudah, saya pamit dulu Pak Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kita kerjaan banyak, duit kagak ada hasilnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini ngapain kalian nongkrong di sini? Males? Iya. Bukannya males Pak Haji, nggak ada kerjaan. Tuh sawah pada kering. Ada yang gagal panen gara-gara orang Pak Haji. Makanya kalian itu harus rajin sholat dan berdoa supaya nggak miskin terus. Pak Haji, kami punya bibit palawija, tapi nggak punya lahan. Bagaimana kalau Pak Haji yang mencarikan lahannya, ya kan? Iya, kita yang kerjain berdua Iya. ya. Berikan aku hidayahmu.
Waalaikumsalam. Haji Ramlan, bagaimana keadaan masjid? Nggak ada masalah? Masjid baik-baik saja, Pak. Pengajian ibu bagaimana? Kau udah lama ibu-ibu nggak mengaji di rumah sini. Mereka minta pindah tempat, Pak. Ke rumahnya Ibu Anwar. Katanya supaya jangan bosen. Bapak udah lama ya nggak nengok masjid. Udah 2 bulan ya. Sebaiknya Bapak jangan ke sana. Bapak kan sedang sakit, badan Bapak lemah. Nanti kalau terjadi apa-apa kan repot. Ya, Pak ya. Biar saya sajalah yang mengurusi masjid. Pak Kiai, saya mau tanya, apa masjid itu punya tanah wakaf atau tidak ya? Ada. Persis di belakang masjid ada tanah. Dan tanah itu Bapak wakafkan untuk kuburan warga. Ini dia. Tanah itu bisa aku tanami palawija. Aku bisa dapat banyak keuntungan. Pak Haji sudah majak membuat perubahan yang bagus untuk masjid itu. Ya, kalau begitu saya pamit dulu. Saya mau ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kepentingan masjid. Keuntungannya untuk merenovasi masjid ini. Dan Pak Kiai sudah menyetujui tanah wakafnya ditanami palawija. Tidak mungkin Pak Haji. Tidak mungkin Pak Kiai mengizinkan tanah wakaf itu untuk ditanami palawija. Pak Ramlan, tanah itu juga sudah diwakafkan ke warga kampung. Lagi pula, warga yang sudah meninggal sudah ada yang dikubur di situ. Maaf Pak Haji, bukannya tidak percaya. Kalau misalkan Bapak menanami juga di tanah wakaf itu, bagaimana nanti kalau orang yang meninggal, Pak? Bodoh kalian itu. Kalian itu terlalu mengagung-agungkan kuburan. Kuburan itu bukan tempat suci. Maaf Pak Haji, walau bagaimanapun kita tetap harus menghargai orang telah meninggal. Mungkin Pak Kiai lagi hilaf karena kan beliau lagi sakit. Atau mungkin juga jangan-jangan... Jadi kamu menuduh saya merekayasa semuanya ini? Jangan Pak Haji, jangan Pak Haji. Kalian jangan coba-coba menghalangi aku. Jangan Pak, jangan Pak. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin Pak Haji Ramlan telah gila kali ya? Saya yakin Pak Kiai tidak mengizinkan tanah itu ditanami untuk palawija. Iya. Atau lebih baik kita langsung bicarakan ke beliau. Ayo. Iya. Leha! 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 Tolong. 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 Tolong Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Leha! Astagfirullahaladzim. Leha, siapa nak yang mengurung kamu di sini? Suami saya sendiri, Pak Kiai. Haji Ramlan. Astagfirullahaladzim. Dasar orang tolol. Tanah wakaf malah dipakai kuburan. Padahal bisa menghasilkan duit itu. Tapi Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kita. Assalamualaikum. Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Ada apa? Maaf mengganggu malam-malam Pak Kiai. Cuman ini penting. Haji Ramlan ngacak-ngacak tanah wakaf. Haji Ramlan? Lihat, lihat, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa harus takut? Hah? Dasar orang kamu tolol semua. Apa yang harus ditakuti? Hah? Ya. Berikan aku hidayahmu. Di mana? Di sana. Ayo cepetan. Mari Pak Kiai. Hati-hati Pak Kiai. Hati-hati, Kiai. Hati-hati. Masya Allah. Bu, Pak Kiai. Bangun, Ma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, sudah. Ikhlasin saja. Bangun, Ma. Coba dikuras lagi. Ayo. Pak Kiai, airnya tak bisa kering juga, malah bertambah banyak. Pak Kiai, saya udah nggak sanggup lagi, Pak Kiai. Ya sudah, hentikan. Kalian naik aja. Pak Kiai, sekarang apa yang mesti kita lakukan Pak Kiai? Tidak ada jalan lain. Kita harus membenamkan jenazah Haji Ramlan ke dalam air. Apa nggak ada cara yang lain Pak Kiai? Waktu sudah tidak memungkinkan. Sebentar lagi maghrib. Kita harus segera menguburkan jenazah itu. Ya sudahlah. Ayo, cepat. Ada apa lagi? Pak Kiai, mayatnya kok berat banget sih? Coba lagi. Bisa. Mungkin jenazah almarhum suami saya masih ada yang memberatkan, Pak Kiai. Semenjak suami saya pindah ke kampung ini, suami saya banyak berbohong dan suka memfitnah orang, Pak Kiai. Suami saya pernah bilang kalau dia pernah belajar ilmu agama di Mesir itu bohong, Pak Kiai. Dia memang pernah pergi ke Tanah Suci, tapi itu pun bantuan orang dermawan. Dia cuma pergi haji, Pak Kiai. Suami saya cuman guru ngaji biasa, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim.
Semoga Allah mengampuni dosa almarhum Haji Ramlan Mudasir. Saudara-saudara, jika ada di antara saudara-saudara sekalian yang pernah merasa dirugikan atau sakit hati karena ucapannya atas nama almarhum, mohon dimaafkan. Mari kita doakan jenazah almarhum supaya diberikan dan dimudahkan jalannya menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.